Bab 1281. Kepercayaan diriku hanya sedikit lebih besar dari kepercayaan dirimu. Miki Chaoyang tetap tenang. Ia melambaikan tangan kepada semua orang dan berjalan menuju Ye Feng. Anda Tuan Ye, kan? Sua. Ye Feng sekali lagi menjadi pusat perhatian. Mereka jelas tidak menyangka bahkan pedagang barang antik ternama di Jepang, Miki Chaoyang, akan begitu menghargai Tuan Ye. Sepertinya strategi mereka menawar dengan Tuan Ye tepat. Halo, saya Ye Feng. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Ye Feng berdiri dengan sopan dan pura-pura tidak tahu. Pria itu tersenyum tipis. Halo, Tuan Ye, nama saya Miki Chaoyang. Saya berbisnis barang antik. Keduanya berjabat tangan secara bersamaan, dan suasananya tampak sangat harmonis. Namun, Lin Qianqian tidak pandai menyembunyikan emosinya. Ketika mengetahui identitas pihak lain, ia langsung menunjukkan ekspresi marah. Kau masih punya muka untuk muncul. Miki Chaoyang langsung berpura-pura bingung. Nona, ini pertama kalinya kita bertemu, kan? Apa aku menyinggungmu? Lin Qianqian menunjuknya dengan marah. Ada kecelakaan mobil dalam perjalanan ke sini. Sopirnya bilang kamu yang memesannya. Kamu masih mau menyangkalnya. Hua. Begitu dia mengatakan ini, seluruh tempat pelelangan langsung meledak. Ada apa? Miki-san benar-benar mengirim seseorang untuk membunuh Tuan Ye. Ini. Tidak mungkin. Sepertinya Miki-san tidak mengenal Tuan Ye sebelumnya. Kenapa dia ingin menyakitinya? Meskipun aku juga tidak berani mempercayainya, karena wanita di samping Tuan Ye sudah mengatakannya, dia seharusnya tidak bicara omong kosong, kan? Apa sebenarnya yang terjadi? Semua orang sangat penasaran dengan masalah ini. Wajah Miki Chaoyang memancarkan niat membunuh, tetapi ia segera kembali tersenyum. Nona, Anda pasti bercanda. Saya tidak punya permusuhan dengan Tuan Ye di masa lalu, jadi mengapa saya ingin menyakitinya? Mundur selangkah, dengan kekuatan saya, jika saya benar-benar ingin membunuh seseorang, saya punya banyak cara. Mengapa saya harus memilih cara bodoh seperti itu? Semua orang awalnya meragukannya, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakannya, mereka merasa itu masuk akal. Miki Chaoyang adalah pedagang barang antik terbesar di Jepang. Ia punya banyak uang dan koneksi. Ada banyak cara untuk membuat seseorang menghilang tanpa jejak. Kecelakaan mobil akan menyebabkan keributan besar dan sama sekali tidak perlu. Lin Qianqian sangat marah hingga ia terdiam lama. Akhirnya, ia menambahkan, tapi sopir itu sudah mengakui bahwa ia diperintah olehmu. Mustahil ia salah menuduhmu, kan? Miki Chaoyang masih tersenyum. Aku penasaran di mana pengemudi ini sekarang. Aku bisa menghadapinya langsung. Lin Qianqian langsung mencibir. Dia sudah mati. Miki Chaoyang menjawab dengan, oh, orang mati tidak bisa bersaksi. Itu akan merepotkan. Sejujurnya, saya sudah berbisnis selama bertahun-tahun dan punya musuh di mana-mana. Entah berapa banyak orang yang ingin menjelek-jelekkan saya. Orang ini mungkin dikirim oleh musuh saya untuk menebar perselisihan antara saya dan Tuan Ye. Saya yakin orang pintar seperti Tuan Ye tidak akan pernah tertipu oleh tipu daya ini, kan? Kalimat terakhirnya diucapkan kepada Ye Feng, ekspresinya sangat tulus. Ye Feng menatapnya sejenak. Tiba-tiba ia menyunggingkan senyum penuh arti. Tentu saja, aku yakin Miki-san tidak sebodoh itu sampai berpikir bisa menyingkirkanku dengan cara seperti ini. Sudut mulut Miki-san berkedut. Anak ini menunjuk pohon murbei dan mengutuk pohon lokas. Keduanya saling memandang dengan senyum di wajah mereka. Akan tetapi, orang-orang yang berdiri di sekitar mereka berdua mendapat ilusi bahwa mereka sedang diserang dengan pedang. Tepat saat suasana hampir mencapai batasnya, suara Sakikawa Taro tiba-tiba terdengar dari panggung. Semua orang sudah selesai menawar. Sekarang, hasil akhirnya akan diumumkan. Semua orang kembali ke tempat duduknya dan menunggu hasil diumumkan. Miki Chaoyang duduk di sebelah Ye Feng. Tuan Ye, apakah Anda yakin dengan hasil lelang ini? Ye Feng berbalik dan menatapnya tanpa berkedip. Apakah kamu percaya diri, Miki-san? Melihat betapa liciknya dia, Miki-san langsung tertawa terbahak-bahak. Tentu saja aku percaya diri. Kalau tidak, aku tidak akan duduk di sini, kan? Ye Feng mengangguk setuju. Keyakinanku hanya sedikit lebih tinggi dari. Senyum mengejek melintas di wajah Miki Chaoyang. Kalau begitu mari kita tunggu dan melihat. Petik 2. Meskipun dia berkata begitu, dia mencibir dalam hati. Nak, kau mau bersaing denganku? Dalam mimpimu. Tepat saat mereka berdua saling bersekongkol, Sakikawa Taro akhirnya mengungkapkan jawaban pertama. Item 043, tawaran tertinggi adalah 12 juta dolar Jepang.
Tak peduli berapa banyak tipu daya yang dilakukan balai lelang itu secara tertutup, di permukaan saja mereka sudah cukup melakukan hal itu. Demi memperlihatkan bahwa lelang itu adil dan jujur, mereka secara khusus menunjuk beberapa staf untuk memilah dan menghitung semua tawaran di tempat. Setelah mentabulasi daftar, jawabannya segera terungkap. Beberapa yang pertama diumumkan adalah produk cacat yang dikecualikan Ye Feng. Tentu saja, alasan mengapa barang-barang itu dikatakan cacat tidak berarti bahwa barang-barang itu semuanya palsu. Tidak ada barang palsu di antara barang-barang yang dilelang kali ini. Satu-satunya perbedaan adalah nilainya. Barang-barang yang Ye Feng beri label inferior, pada dasarnya adalah barang-barang yang nilainya rendah. Secara logika, meskipun barang-barang tersebut tidak akan menghasilkan keuntungan besar bagi mereka, mereka juga tidak akan kehilangan terlalu banyak uang. Namun Ye Feng telah meremehkan kegilaan orang-orang ini. Karena telah diverifikasi oleh ahli penilai nomor 1 Tiongkok, Ye Feng, banyak orang yang bersaing untuk mendapatkan barang-barang ini, harganya sangat tinggi. Harganya setidaknya 2 hingga 3 kali lipat dari nilai barang-barang ini. Ye Feng memandangi mereka sejenak. Hatinya terasa sakit untuk orang-orang ini. Apakah uang orang-orang ini berasal dari angin? Lalu, ia menoleh dan melirik Miki Chaoyang. Orang ini memang pelaku sebenarnya. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, Miki Chaoyang tidak merasa malu. Ia justru menatap para pembeli yang panik itu dengan senyum sinis. Mungkin di matanya, orang-orang itu adalah orang-orang bodoh yang dipermainkannya. Akhirnya setelah 5 atau 6 item dilelang, akhirnya Miki. Warga Chaoyang beralih menawar suatu barang. Ye Feng juga berpartisipasi dalam penawaran untuk barang ini. Miki-san juga menawar untuk koleksi ini. Dia menoleh ke arah Miki Chaoyang dan menanyakan hal yang sudah jelas. Pada titik ini, Miki Chaoyang tidak perlu bersembunyi lagi. Ia langsung mengangguk dan mengakui, benar, saya memang ikut lelang. Ye Feng menatapnya sambil tersenyum. Melihat ekspresi Miki-san, sepertinya dia bertekad untuk mendapatkan barang ini. Miki Chaoyang langsung melambaikan tangannya. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya bertekad, tetapi saya memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu. Mata Ye Feng berkilat mengejek. Kalau begitu, aku akan memberi selamat kepada Miki-san sebelumnya. Kemudian, dia berhenti berbicara dan mengalihkan perhatiannya kembali ke panggung. Bab 1282. Paviliun Daun Maple lagi. Di atas panggung, Sakikawa Taro menerima statistik dari staf dan hendak mengumumkannya. Pada saat ini, tatapannya tiba-tiba membeku. Ia mengira ia berhalusinasi. Ia buru-buru mengamatinya sejenak untuk memastikan statistik di dalamnya benar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Ye Feng seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ekspresinya terus berubah. Tingkah lakunya yang tidak lazim itu langsung menimbulkan keraguan orang-orang di bawah panggung. Sesuai kebiasaan sebelumnya, Sakikawa Taro akan langsung mengumumkan hasilnya setelah menerimanya. Mengapa sekarang ia ragu-ragu? Sakikawa-san, apa ada masalah dengan statistik kali ini? Kenapa kamu tidak mengumumkannya? Seseorang di panggung segera mengajukan pertanyaan. Baru kemudian Sakikawa Taro bereaksi dan langsung bersemangat. Bukan apa-apa. Aku agak rabun jauh, jadi aku tidak melihat dengan jelas. Barang 063, tawaran tertinggi adalah 2,45 juta, $1 dalam mata uang Jepang. Penawarnya adalah Paviliun Daun Maple Tiongkok. Ketika dia mengucapkan 0,45 juta, Miki Chaoyang sudah perlahan berdiri dan mulai melambai ke semua orang, siap menerima ucapan selamatnya. Namun, saat ia mendengar kata $1, kakinya menjadi lemas dan ia hampir terjatuh ke tanah. Apa-apaan, $1 ini? Apa rumah lelangnya salah? Begitu keraguan itu muncul dalam benaknya, dia mendengar kalimat terakhir Sakikawa Taro. Paviliun Daun Maple. Apa-apaan itu? Tapi dia langsung bereaksi. Paviliun Daun Maple. Bukankah itu toko barang antik Ye Feng? Memikirkan hal ini, dia berbalik dan menatap Ye Feng. Ini hargamu. Ye Feng menunjukkan senyum polos. Tadi ku bilang, aku sedikit lebih percaya diri daripada kamu, tapi sebenarnya hanya sedikit. Setelah selesai berbicara, ia tidak peduli betapa buruknya ekspresi Miki Chaoyang. Ia membawa Lin Qianqian yang gembira dan berdiri, melambaikan tangan kepada yang lain. Tepuk tangan meriah langsung terdengar di tempat itu untuk mengucapkan selamat kepada keduanya. Miki Chaoyang menatap dingin ke arah kesombongan Ye Feng. Ia tak kuasa menahan rasa benci di hatinya. Dia telah memutuskan item terbaik dalam koleksi ini sebelumnya. Siapakah yang mengira bahwa anak ini benar-benar akan datang entah dari mana dan merampoknya? Dan itu hanya $1 lebih mahal darinya. Itu membuatnya sangat tertekan sampai ingin muntah darah. Duduk di sebelahnya,
Takayama Shita buru-buru berkata, Miki-san, tenanglah. Anak ini seperti kucing buta yang menabrak tikus mati. Biarkan dia mengambil koleksi ini. Anggap saja seperti mengusir pengemis. Kita masih punya banyak. Miki Chaoyang mendengus dingin dan hanya bisa menahan amarahnya untuk sementara. Ia tak punya pilihan lain selain menekannya. Hasilnya sudah diumumkan. Apalagi yang bisa ia lakukan? Dia hanya bisa berharap bahwa anak ini benar-benar seekor kucing buta yang telah bertemu dengan seekor tikus mati. Tawarannya bersifat rahasia, dan anak itu mungkin tidak akan tahu sebelumnya. Namun, kenyamanan psikologisnya tidak bertahan lama. Tak lama kemudian, tibalah gilirannya untuk menawar barang kedua. Tawaran tertinggi untuk barang 012 adalah Sakikawa Taro memegang lembar statistik dan membacanya setengah. Suaranya tiba-tiba terhenti dan wajahnya menunjukkan ekspresi seperti melihat hantu. Orang-orang di bawah panggung menunggu sejenak. Melihat ia tak berniat melanjutkan pengumumannya, gelombang diskusi langsung terdengar. Ada apa dengan Sakikawa-san? Kenapa dia terjebak lagi? Entahlah. Terakhir kali juga sama. Dia sepertinya sangat terkejut dengan hasil ini. Agak aneh. Kenapa dia harus terkejut dengan hasilnya? Untuk dapat mengejutkan seseorang, kecuali jika dia sudah memiliki jawaban sebelumnya, dan jawaban yang dia dapatkan sekarang berada di luar ekspektasinya. Diskusi penonton di bawah panggung sampai ke telinga Sakikawa Taro, dan ia langsung tersadar dari lamunannya. Ia buru-buru melanjutkan pengumuman hasilnya. Penawaran tertinggi untuk barang 012 adalah $1.720.001 Jepang. Penawarnya adalah Paviliun Daun Maple Tiongkok. Hua. Seruan kembali terdengar dari bawah panggung. Paviliun Maple Leaf lagi. Kali ini, Miki Chaoyang tidak bangun secara impulsif seperti sebelumnya, tetapi dia masih mengerang. Namun, ketika mendengar hasil akhirnya, ia merasa seperti tersambar petir. Seluruh tubuhnya membeku, dan ia tidak tahu harus berdiri atau duduk. Paviliun Daun Maple. Kenapa Paviliun Daun Maple ini lagi? Dia menatap Ye Feng dengan mata merah, seperti serigala yang hendak melahap seseorang. Tidak apa-apa jika itu suatu kebetulan, tetapi sekarang terjadi lagi. Setiap kali dia mengutip harga, harganya selalu 1 yuan lebih tinggi dari harga miliknya. Jika dia masih menganggap ini suatu kebetulan, maka dia telah menjalani hidup bertahun-tahun dengan sia-sia. Anak ini sudah tahu tawarannya sebelumnya. Dia langsung memikirkan kemungkinan dan berbalik menatap Takayama Shita. Sebelumnya, selain dia dan para pembantu kepercayaannya, hanya orang ini yang mengetahui tawarannya. Para ajudan kepercayaannya telah mendampinginya melewati hidup dan mati selama puluhan tahun. Mereka tak akan pernah mengkhianatinya. Hanya ada satu kemungkinan. Bajingan ini pasti telah membocorkan harga cadangannya kepada anak itu. Takayama Shita membalas tatapannya dan menggigil. Miki-san, ini benar-benar bukan aku benar-benar tidak mengungkapkan tawaranmu kepada anak ini. Demi Tuhan. Dia tahu betul betapa kejamnya metode Miki Chaoyang, jadi dia buru-buru bersumpah setia. Miki Chaoyang menatapnya tajam. Kalau kau tidak memberitahunya harganya, kenapa anak ini hanya menawar $1 lebih mahal dariku? Dan kau masih bilang itu bukan kau. Takayama Shita menggeleng seperti drum yang bergelombang. Miki-san, pikirkanlah, apa gunanya aku melakukan ini, istri dan anak-anakku ada di tanganmu, jika aku berani mengkhianatimu dengan begitu berani, keluargaku hanya akan hancur. Setelah mendengar penjelasannya, Miki Chaoyang merasa itu masuk akal. Kali ini, ketika ia mengundang Takayama Shita untuk keluar dari pengasingannya, ia tidak hanya memberinya hadiah yang besar, tetapi juga menahan keluarganya untuk jaminan. Ia tidak punya alasan untuk mengkhianatinya. Namun jika bukan Takayama Shita yang mengkhianatinya, siapa lagi? Ye Feng sekali lagi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua yang hadir dan kembali ke tempat duduknya. Ada apa, Miki-san? Penampilanmu kurang baik. Miki Chaoyang menatapnya dengan senyum dingin. Tuan Ye, Anda benar-benar hebat. Kedua barang ini benar-benar harta karun. Anda benar-benar membelinya dengan harga semurah itu. Luar biasa. Ye Feng melambaikan tangannya dengan rendah hati. Keberuntungan, semuanya keberuntungan. Lalu, dia menambahkan, Miki-san, kamu belum punya koleksi favoritmu. Wajah Miki Chaoyang berkedut beberapa kali, lalu ia mengangguk sambil tersenyum palsu. Tidak perlu terburu-buru. Kita tunggu saja. Awalnya dia hanya asal bicara, tetapi siapa sangka beberapa item berikutnya akan berakhir dengan cara yang sama. Setiap kali Ye Feng menawar, nilainya selalu $1 lebih banyak darinya. Ekspresi Miki Chaoyang semakin buruk rupa. Pada akhirnya, ekspresinya menjadi sangat muram. Beberapa pembeli yang duduk di sekitarnya juga menyadari ada yang salah dengan ekspresinya. Mereka semua berdiri dan duduk agak menjauh.
Bab 1283. Bajingan, bagaimana kau bisa berbicara seperti itu pada Tuan Ye? Miki Chaoyang sekarang sangat yakin bahwa Ye Feng telah mendapatkan tawarannya terlebih dahulu. Dia terus memikirkan daftar tersangka. Bajingan mana yang berani mengkhianatinya? Dia pasti akan mencabik-cabik mereka. Pengumuman harga berlangsung hampir 1 jam sebelum akhirnya berakhir. Jam ini terasa seperti duduk di posisi yang menegangkan bagi Miki Chaoyang. Setiap kali Ye Feng memenangkan pelelangan dan berdiri untuk menerima ucapan selamat dari semua orang, tepuk tangan dari orang banyak seolah menamparkan wajahnya. Baru setelah Sakikawa Taro mengumumkan hasil item terakhir, siksaan itu akhirnya berakhir. Lin Qianqian berdiri dengan gembira dan memeluk Ye Feng. Mereka telah mengajukan total 19 penawaran, dan semuanya berhasil. Menurut perkiraan Ye Feng, nilai total barang-barang ini setidaknya sekitar 800 juta yuan Tiongkok. Mereka hanya menghabiskan kurang dari 5 juta yuan Tiongkok untuk berpartisipasi dalam lelang ini. Dengan kata lain, mereka telah meraup keuntungan lebih dari 100 kali lipat dari lelang ini. Tentu saja, ia tidak melupakan penggali sumur itu ketika ia minum air. Alasan mengapa ia bisa mendapatkan keuntungan sebesar itu tetaplah berkat Miki. Jika dia tidak memutuskan barang-barang ini sebelumnya dan sengaja membuat rumah lelang dan Takayama Shita bekerja sama dengannya, mustahil baginya untuk mendapatkan barang-barang ini dengan harga serendah itu. Terima kasih atas bantuanmu, Miki-san. Ia segera berbalik dan mengulurkan tangan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Miki Chaoyang. Namun, Miki Chaoyang tidak bisa bahagia. Ia bahkan tidak bisa berpura-pura bahagia. Menghadapi tangan Ye Feng, ia mengabaikannya dan terus duduk di sana dengan ekspresi muram. Tuan Ye, langkah yang bagus sekali. Saya ingin tahu dari mana Anda mendapatkan tawaran saya. Saat itu, kebencian di hatinya membumbung tinggi. Ia tak lagi menyembunyikan fakta bahwa ia telah memutuskan barang-barang ini sebelumnya. Ye Feng buru-buru melambaikan tangannya. Miki-san, kau pasti bercanda. Hargamu rahasia. Bagaimana mungkin aku tahu sebelumnya, hahaha. Sambil berbicara, dia melirik Takayama Shita dengan acuh tak acuh. Miki Chaoyang segera menangkap tindakannya dan segera menatap Takayama Shita dengan sepasang mata tajam. Itu memang kamu. Ekspresi Takayama Shita berubah drastis. Dia melompat dari kursinya dan menunjuk hidung Ye Feng dengan marah. Yang bermarga Ye, bicaralah dengan jelas, siapa yang bermarga Ye? Sudah kubilang harga Miki-san. Karena terlalu cemas, ia tidak mengendalikan suaranya dan langsung menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Ye Feng menatapnya dengan polos. Takayama-san, aku tidak bilang kau yang memberitahuku. Kau kan sudah bilang kau penggemarku. Bagaimana bisa kau bicara seperti itu padaku? Saat itu, Takayama Shita hampir kehilangan akal sehatnya. Ia langsung mengumpat, siapa penggemarmu? Babi Cina rendahan ini pantas jadi idolaku. Katakan sejujurnya, bagaimana kau tahu tawaran Miki-san? Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Sebelum dia sempat selesai berbicara, Miki Chaoyang tiba-tiba berdiri dan menamparnya. Ayah! Tamparan itu begitu dahsyat hingga mengenai Takayama Shita secara langsung yang membuatnya berputar 2 kali di tempat dan jatuh terduduk dengan pantatnya. Bajingan, bagaimana kau bisa berbicara seperti itu pada Tuan Ye? Miki Chaoyang menatapnya tajam. Tatapannya begitu tajam hingga seolah bisa membunuh. Miki-san, aku benar-benar tidak memberitahunya tentang penawaranmu. Kau memberiku daftar harga tadi malam dan mengirim seseorang untuk mengikutiku dengan saksama. Aku baru mengenal Ye hari ini. Mustahil bagiku untuk menghubunginya terlebih dahulu. Takayama Shita menutupi wajahnya dan berbaring di tanah, buru-buru menjelaskan kepada Miki Chaoyang. Diam. Kalau berani ngomong lagi, aku bunuh kamu sekarang. Miki Chaoyang benar-benar cemas sekarang. Ia mengumpat dengan marah sambil menatap yang lain. Seperti yang diharapkan, semua orang yang hadir mulai berbisik-bisik. Itu tidak benar. Bukankah Takayama Shita bilang dia penggemar Tuan Ye? Kenapa dia bilang dia tidak kenal Tuan Ye sebelumnya? Dan dia juga bilang Miki-san memberinya daftar tawaran tadi malam. Bagaimana mungkin? Ya, pelelangan barang-barang itu baru dimulai hari ini. Bagaimana Miki-san tahu nomor seri barang-barang ini kemarin dan mengajukan penawaran? Kecuali jika rumah lelang tersebut membocorkan informasi koleksi tersebut kepadanya sebelumnya, tidak ada penjelasan lain. Mungkinkah Miki Chaoyang punya kesepakatan pribadi dengan rumah lelang itu? Apa kau sengaja menggoda kami? Orang-orang yang datang ke tempat lelang hari ini semuanya orang pintar. Mereka juga sangat akrab dengan beberapa transaksi mencurigakan di toko barang antik tersebut. Mereka langsung mendengar banyak informasi dari perkataan Takayama Shita dan mulai mengamati Miki Chaoyang dan Sakikawa Taro dengan tatapan curiga. Sakikawa Taro sudah basah oleh keringat dingin.
Jika masalah ini benar-benar terbongkar, maka rumah lelang Sakikawa bisa melupakan rencana untuk terus bertahan di masa depan. Melihat tatapan ragu semua orang, ia buru-buru membantah, semuanya, jangan dengarkan omong kosongnya. Balai lelang Sakikawa kami telah berdiri lebih dari 30 tahun dan tidak pernah melakukan apapun yang melanggar aturan industri. Semua orang sudah curiga, jadi mereka tentu tidak akan tertipu oleh kata-katanya. Hehe, kami sudah melihat sendiri bagaimana cara balai lelang Sakikawamu. Kau tiba-tiba mengubah peraturan sehari sebelum lelang. Kalau kami tidak punya cukup dana, aku khawatir kami bahkan tidak akan bisa ikut lelang kali ini. Ya. Ini bahkan lebih mencurigakan. Menaikkan persyaratan pendaftaran sehari sebelum lelang, yang membuat banyak orang tidak bisa berpartisipasi dalam penawaran, adalah cara terselubung untuk menekan pesaing. Sepertinya ada yang mencurigakan tentang lelang ini. Sakikawa-san, kuharap kau bisa memberi kami penjelasan yang memuaskan. Kalau tidak, jangan coba-coba melanjutkan bisnismu di masa depan. Saya tidak punya permintaan lain. Satu-satunya permintaan saya adalah agar hasil lelang ini dibatalkan. Kita akan mengadakan lelang lagi. Mendengarkan teguran keras semua orang, Sakikawa Taro menyeka keringatnya dan meminta bantuan Miki Chaoyang. Ekspresi Miki Chaoyang juga sangat menarik. Bukan hanya dia tidak mendapatkan satupun barang hari ini, tetapi dia juga terancam terbongkar. Kalau dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini segera, dia mungkin tidak akan bisa bertahan di lingkaran barang antik di masa mendatang. Namun, dia benar-benar tidak dapat memikirkan cara yang efektif saat ini. Tepat ketika mereka berdua sangat cemas, Ye Feng tiba-tiba berkata, Miki-san, apa ada yang salah dengan pikiran Takayama-san ini? Apa kau tidak memperhatikan hal ini ketika kau mengundangnya menjadi konsultanmu? Awalnya, Miki Chaoyang tidak mengerti maksudnya dan menatapnya dengan ekspresi bingung. Ketika ia melihat bahwa pihak lain diam-diam menatapnya, ia langsung bereaksi. Ya. Takayama Shita memang punya penyakit mental, tapi aku lihat kemampuan appraisalnya lumayan, jadi aku mengambil risiko dan memanfaatkannya. Aku tidak menyangka orang ini akan sedikit terpukul dan penyakit lamanya kambuh. Dia mulai ngomong sembarangan. Sambil berbicara, dia menatap Takayama Shita dengan pandangan mengancam. Bab 1284. Apakah orang ini benar-benar psikopat? Sebenarnya, setelah mengatakan apa yang baru saja dikatakannya, ia sudah menyadari bahwa ia telah keceplosan. Ia panik dan tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Setelah diingatkan oleh Miki Chaoyang, dia langsung mengerti. Meskipun ia pernah mengakui bahwa ia memiliki gangguan jiwa, tidak ada yang berani meminta penilaian darinya di masa mendatang. Bisa dibilang masa depannya akan hancur. Namun, itu masih lebih baik daripada menyinggung Miki Chaoyang dan menyebabkan keluarganya hancur. Setelah memikirkannya, ia langsung menunjukkan ekspresi gila dan berdiri. Siapa yang gila? Kaulah yang gila. Kalian semua gila. Aku penilai terhebat di Jepang. Cepatlah berlutut dan mohon padaku. Jika tidak, saya tidak akan membantu Anda menilainya. Semua orang saling berpandangan ketika melihat kata-kata gilanya. Orang ini benar-benar seorang psikopat. Sakikawa Taro bereaksi cepat dan langsung melambaikan tangan ke arah kedua staf itu. Cepat hubungi rumah sakit jiwa. Suruh mereka segera membawanya pergi. Staf segera menanggapi dan pergi menelepon rumah sakit jiwa. Sementara itu, Takayama Shita digendong ke belakang oleh dua anggota staf untuk beristirahat. Meskipun masih banyak orang yang meragukan hasil ini, mereka merasa terlalu kebetulan jika Takayama Shita menjadi gila. Namun, tidak baik untuk mengatakan apapun sekarang. Terutama saat mereka bertemu dengan tatapan mengancam dari Miki Chaoyang, mereka memilih untuk tetap diam. Bagaimanapun, Miki Chaoyang adalah pedagang barang antik terbesar di Jepang. Tak perlu menyinggung orang seperti itu hanya karena beberapa barang koleksinya. Miki Chaoyang mengangguk puas. Ia berbalik dan melirik Ye Feng. Dia agak bingung. Kenapa anak ini mau membantunya? Dia tidak ragu terlalu lama dan segera mengerti. Ye Feng bisa dibilang pemenang terbesar lelang ini. Ia membeli semua barang bagus dengan harga yang tak terbayangkan murahnya, dan ia meraup untung besar. Kalau lelang itu dibatalkan dan dilelang lagi, dia pasti akan menderita kerugian yang paling besar. Hanya dengan membantu dia dan rumah lelang menghilangkan kecurigaan, lelang dapat berjalan lancar. Memikirkan hal itu, dia bukan saja tidak merasa bersyukur, dia malah mencibir. Bagaimana bisa begitu mudahnya mengambil koleksi ini dengan lancar? Saat itu, Sakikawa Taro keluar lagi dan tersenyum kepada semua orang. Semuanya tadi hanya salah paham. Semuanya, jangan terlalu serius. Lelang ini berakhir dengan lancar. Semuanya, pergi dan lunasi tagihan kalian sekarang. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menambahkan,
Oh, ya, semua orang seharusnya sudah tahu, kan? Lelang ini akan diselesaikan secara tunai. Semua orang sudah membawa cukup uang tunai, kan? Ketika Sakikawa Taro selesai berbicara, hal itu menyebabkan keributan lain. Apa ini? Penyelesaian tunai. Apa aku salah dengar? Aturan tempat mana ini? Ini transaksi senilai ratusan juta dolar Jepang. Dari mana kita bisa mendapatkan uang tunai sebanyak itu? Saya belum pernah mendengar lelang yang mengharuskan transaksi tunai. Sungguh tidak masuk akal. Kapan kalian memberitahu kami sebelumnya? Kenapa aku tidak menerima pemberitahuan? Semua orang yang hadir akhirnya meledak, dan mereka semua meminta penjelasan dari Sakikawa Taro. Sakikawa Taro masih tersenyum kepada semua orang. Ada petunjuk di balik kartu yang diberikan kepada semua orang kemarin. Apa tidak ada yang membacanya dengan saksama? Ketika semua orang mendengar dia mengatakan hal ini, mereka mengeluarkan kartu masuk mereka untuk memeriksa. Kemudian, mereka melihat memang ada beberapa baris kata-kata kecil yang tertulis di balik kartu itu. Semuanya adalah petunjuk masuk. Termasuk fakta bahwa hanya 2 orang yang diizinkan masuk, tidak ada barang berbahaya yang diizinkan, dan waktu mulai dan berakhirnya lelang, del. Di akhir beberapa baris kata-kata kecil ini, memang ada paragraf yang berbunyi, lelang ini terbatas pada transaksi tunai, harap tukarkan uang tunai terlebih dahulu untuk menghindari penundaan transaksi. Setelah semua orang melihatnya, mereka makin marah. Apa ini? Apa ini pemberitahuan? Siapa yang mau melihat barang-barang ini tanpa alasan, benar? Waktu kami dapat izin, kamu tidak mengingatkan kami untuk melihat ini. Bukankah rumah lelang Sakikawamu agak terlalu aneh? Bagaimana mungkin ada orang sepertimu? Ini tanggung jawab balai lelang Anda. Anda harus bertanggung jawab atasnya. Menghadapi kerumunan yang resah, ekspresi Sakikawa Taro tetap tidak berubah. Peraturannya sudah tertulis di situ. Itu urusanmu kalau tidak melihatnya. Bagaimana bisa kau menyalahkan kami? Oh, ya, di situ juga tertulis waktu penyelesaian hanya 2 jam. Kalau kau tidak bisa menyelesaikannya dalam 2 jam, hasil lelangnya tidak sah. Semua orang begitu marah hingga tak bisa berkata apa-apa. Rumah lelang Sakikawa jelas tak lagi takut air mendidih. Sebesar apapun amarah mereka, sia-sia saja. Mereka hanya bisa mengeluarkan ponsel dan menghubungi perusahaan mereka untuk membantu menukarkan uang. Namun, seperti dikatakan seseorang, bagaimana mereka bisa menukar ratusan juta dolar uang tunai dalam waktu singkat? Lin Qianqian masih larut dalam kegembiraan sebelumnya, tetapi sekarang ia mulai panik. Ia menatap Ye Feng. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka awalnya adalah pemenang terbesar dalam lelang ini, tetapi begitu aturan ini keluar, kemungkinan besar semua upaya mereka sebelumnya akan sia-sia. Ye Feng menatap Miki Chaoyang tanpa berkedip. Untuk mendapatkan koleksi ini, kau benar-benar tidak punya dasar. Kau bahkan bisa memikirkan aturan sekejam itu. Chaoyang Miki pertama kali melihat sekeliling. Melihat tidak ada yang memperhatikan mereka, ia tersenyum bangga. Barang-barang ini milikku. Tidak ada yang bisa mencurinya. Aku sungguh minta maaf telah membuatmu bahagia dengan sia-sia. Ye Feng menatap wajahnya yang sombong dan tak kuasa menahan tawa. Bagaimana kau tahu aku tak bisa mengambil uang tunai? Chaoyang Miki tersenyum semakin bangga. Jepang kami mungkin berbeda dengan Tiongkok Anda. Jika Anda ingin menarik lebih dari 10 juta dolar Jepang, Anda harus membuat janji temu 24 jam sebelumnya. Berapapun uang yang Anda miliki di bank sekarang, mustahil untuk ditarik. Ye Feng perlahan berjalan di depannya dan menatap matanya. Mungkin itu tidak terjadi. Lalu, dia berbalik dan melambaikan tangan ke arah Lin Qianqian. Ayo kita selesaikan tagihannya. Meskipun Lin Qianqian bingung, dia tetap segera mengikutinya. Ekspresi Miki Chaoyang berubah-ubah. Meskipun ia tidak percaya Ye Feng telah menyiapkan uang tunai sebanyak itu sebelumnya, ekspresi pihak lain begitu percaya diri, sehingga ia pun merasa sedikit gugup. Setelah memikirkannya, dia langsung mengikutinya. Lin Qianqian mengikuti di samping Ye Feng dan bertanya dengan rasa bersalah, Ye Feng, dari mana kita mendapatkan begitu banyak uang? Ia memang membawa kartu itu selama ini, tetapi ia sama sekali tidak menyadari tanda-tanda di baliknya. Ia pun merasa sedikit bersalah. Tidakkah kau tahu aku bisa mengubah batu menjadi emas? Ye Feng berbalik dan menggoda Lin Qianqian. Jangan bercanda di saat seperti ini, keluh Lin Qianqian dengan cemas. Siapa yang bercanda denganmu? Kamu harus belajar dari samping. Ye Feng tersenyum sambil berbicara. Bab 1285. Aku benar-benar maaf membuatmu bahagia tanpa alasan. Saat keduanya berbicara, mereka juga tiba di kantor penyelesaian. Bantu kami melunasi tagihannya. Ye Feng menyerahkan daftar harganya kepada staf yang bertanggung jawab atas penyelesaian. Pak,
hari ini kami hanya menerima uang tunai, kata staf itu dengan ragu. Aku tahu. Ye Feng menyela. Senyum muncul di wajahnya. Saat staf itu kebingungan, ia melihat Sakamoto Miyagi bergegas bersama beberapa orang. Masing-masing dari mereka membawa kotak kode sandi di tangan mereka, yang terlihat cukup berat. Tuan Ye, saya di sini. Saya tidak menunda urusan Anda, kan? Sakamoto Miyazaki berkeringat deras karena terburu-buru. Tepat waktu. Beri mereka uangnya. Ye Feng menepuk bahunya untuk menyemangatinya. Sakamoto Miyazaki segera melambaikan tangan kepada orang-orang di belakangnya. Beberapa orang meletakkan kotak-kotak kode sandi di atas meja dan membukanya satu persatu. Kotak-kotak itu penuh dengan uang tunai. Miki Chaoyang, Sakikawa Taro, dan yang lainnya yang baru saja keluar melihat pemandangan ini dan membelalakkan mata mereka karena terkejut. Ini benar-benar oke. Agar rencana ini berhasil, mereka telah melakukan segala yang mereka bisa. Awalnya mereka mengira kalau ada yang bisa lulus tahap pertama, dia tidak akan bisa lulus tahap kedua. Namun kini, orang aneh seperti itu telah muncul dan benar-benar menerobos semua rintangan yang mereka buat. Sekarang, bahkan uang tunai pun sudah siap. Miki Chaoyang buru-buru menatap Sakikawa Taro, memintanya memikirkan cara untuk menghentikannya. Ekspresi Sakikawa Taro berubah-ubah. Akhirnya, ia bergegas menghampiri dan berkata, Tuan Ye, Anda perlu membayar hampir 100 juta dolar Jepang kali ini. Apakah Anda yakin punya cukup uang? Ia melirik beberapa kotak yang dilindungi kata sandi dan memperkirakan totalnya hanya sekitar 10 juta dolar Jepang. Jumlah itu tidak cukup untuk membeli barang-barang Ye Feng. Kali ini, sebelum Ye Feng sempat bicara, Sakamoto Miyazaki sudah menjawab untuknya, Tuan Sakikawa, jangan khawatir, kami membawa uang tunai 5 miliar dolar Jepang kali ini. Ini hanya sebagian kecil. Masih ada truk di luar. Mau lihat? Begitu dia mengatakan hal itu, suasana pun langsung heboh. Benarkah? Tuan Ye benar-benar menyiapkan 5 miliar uang tunai sebelumnya. Bukankah ini agak berlebihan? Bagaimana kamu bisa mengumpulkan begitu banyak uang dalam sehari? Kata-kata Pak Sakamoto sangat meyakinkan. Seharusnya tidak palsu, kan? Ayo keluar dan lihat bersama. Kerumunan orang berdiskusi saat mereka keluar dari rumah lelang. Begitu mereka keluar, mereka melihat sebuah van terparkir di luar. Ada banyak pengawal berpakaian hitam yang menjaga van itu. Sakamoto Miyazaki melambaikan tangannya. Buka pintunya. Dua pengawal segera melangkah maju dan membuka pintu belakang truk. Semua orang langsung melihat tumpukan uang tunai di dalamnya. Pemandangan ini begitu mengejutkan hingga mata semua orang terbelalak bersamaan. Ya ampun, dia benar-benar membawa uang sebanyak itu. Tuan Ye ini juga orang yang kejam. Saya belum pernah melihat uang sebanyak ini sebelumnya. Keren. Aku sudah lama muak jadi pengecut. Tuan Ye bisa dianggap telah membalaskan dendam kita. Gerakan ini sungguh luar biasa. Mari kita lihat apa lagi yang dikatakan Sakikawa Taro. Semua orang menyingkirkan ekspresi terkejut mereka dan mulai menertawakan Sakikawa Taro dan Miki Chaoyang. Ekspresi mereka berdua sangat buruk. Mereka telah merencanakan segalanya, tetapi pada akhirnya, mereka semua ditampar oleh Ye Feng. Sakikawa Taro berpikir cepat. Ia ingin mencari alasan lain untuk mempersulit Ye Feng. Pada saat ini, Ye Feng tiba-tiba berkata, saya harus berterima kasih kepada Sakikawa-san. Jika bukan karena bantuanmu, saya tidak akan berhasil menawar begitu banyak barang. Sakikawa Taro memucat ketakutan. Ia melirik Miki Chaoyang sekilas dan melihat raut wajah Miki Chaoyang yang mencurigakan. Ye Feng, jangan bicara omong kosong, aku tidak membantumu. Dia sudah memilih untuk berpihak pada Miki Chaoyang. Jika dia membuat pihak lain curiga sekarang, dia akan benar-benar dalam masalah. Ye Feng tersenyum dan menepuk bahunya. Tidak perlu sopan begitu. Kalau saja kamu tidak membayar deposit 1 miliar untukku kemarin dan juga memberitahuku. Haha, mustahil bagiku untuk mendapatkan panen sebesar ini hari ini. Yang bermarga Ye, bicaralah dengan jelas. Apa yang kukatakan padamu? Jangan bicara setengah-setengah. Sakikawa Taro cemas. Ia ingin menarik Ye Feng untuk menjelaskan dirinya sendiri, kalau tidak, ia tidak akan bisa membersihkan namanya bahkan jika ia terjun ke Sungai Kuning. Namun Ye Feng mengabaikannya. Ia berjalan menuju yang lain. Aku tahu semua orang tidak membawa uang tunai hari ini. Kita semua kenalan. Aku bisa meminjamkannya padamu untuk arus kas. Semua orang awalnya menonton pertunjukan itu, tetapi ketika mereka mendengar kata-katanya, mereka langsung kegirangan. Mereka sedang pusing memikirkan masalah uang tunai, dan mereka tidak menyangka akan ada yang bersedia menyumbang dengan murah hati. Benarkah, Tuan Ye? Jangan khawatir, kami hanya sedang untung besar. Kami akan segera mengembalikan uangnya.
Saya masih pusing memikirkan uang tunai itu. Perusahaan bilang butuh setidaknya setengah hari untuk mengumpulkannya. Sudah terlambat. Benar sekali. Balai lelang Sakikawa terlalu kejam. Mereka ingin kita melunasi tagihannya dalam 2 jam. Bagaimana kita bisa tepat waktu? Tuan Ye, saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Anda. Ye Feng mengangkat tangannya untuk menghentikan semua orang mengucapkan terima kasih. Aku tidak semurah hati itu, aku harus membayar bunga karena meminjamkanmu uang, setengah hari, 10 poin bunga. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung saling memandang. Sejujurnya, agak terlalu mahal untuk mengenakan biaya 10 poin bunga hanya untuk setengah hari. Jika mereka meminjam 100 juta yuan, maka bunganya akan sebesar 10 juta yuan. Akan tetapi, ketika mereka memikirkan keuntungan yang dapat diperoleh dari koleksi tersebut, banyak orang mengertakkan gigi dan setuju. Ketika Miki Chaoyang dan Sakikawa Taro melihat adegan ini, mereka menggertakkan gigi karena kebencian. Ye Feng memanfaatkan kedua belah pihak. Pertama, ia memenangkan begitu banyak harta tak ternilai, dan sekarang ia meminjamkan uang kepada semua orang. Mereka telah menanggung semua kemarahan itu, dan dia telah mengambil semua keuntungannya. Ye Feng membiarkan Sakamoto Miyazaki bertanggung jawab dalam meminjamkan uang kepada semua orang, sementara dia membawa Lin Qianqian untuk melunasi tagihan. Anggota staf itu melihat tumpukan uang tunai dan buru-buru berbalik untuk menanyakan pendapat Sakikawa Taro. Sakikawa Taro menatap Miki Chaoyang, tidak tahu harus berbuat apa. Wajah Miki Chaoyang muram saat ia berjalan di depan Ye Feng. Kuakui, kau menang kali ini. Bagaimana kalau begini? Kita masing-masing mundur selangkah. Kita bagi 2 saja koleksi yang kau tawarkan. Ye Feng langsung tertawa. Betapa tak tahu malunya seseorang sampai mengucapkan kata-kata seperti itu. Kalau kau menawar segepok harta karun tak ternilai harganya sekarang, aku akan segera datang dan memberimu setengahnya. Apa kau bersedia? Miki Chaoyang menggertakkan gigi dan berkata dengan suara yang hanya bisa didengar mereka berdua, kau tahu betapa besar usahaku untuk barang sebanyak ini. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, berikan aku setengahnya. Kalau tidak, aku tidak akan mengampunimu. Bab 1286. Anak ini hanya bantal bordir. Ye Feng mendengar ancamannya dan tertawa terbahak-bahak. Kau mungkin bisa menggunakan ini untuk menakut-nakuti orang lain, tapi itu tidak berguna melawanku. Apapun trikmu, silakan gunakan. Aku benar-benar ingin melihatnya. Miki Chaoyang menunjuknya dengan tajam. Ingat apa yang kau katakan. Kita lihat saja nanti. Setelah berkata begitu, ia langsung berbalik dan pergi. Ye Feng menatap punggungnya dan mencibir, dia berbalik menatap Sakikawa Taro. Tuanmu sudah pergi, bisakah kau melunasi tagihannya untukku sekarang? Sakikawa Taro langsung menunjukkan senyum yang lebih buruk daripada menangis. Tentu. Aku akan mengurusnya sendiri untuk Tuan Ye. Dia benar-benar menderita kerugian ganda saat bekerja untuk Miki Chaoyang kali ini. Dia tidak hanya merusak reputasi balai lelang, tetapi juga menyinggung Tuan Ye. Dia takut tidak akan mendapat tempat lagi di dunia barang antik di masa depan. Sakamoto-san, serahkan saja padamu. Aku akan bergerak dulu. Ye Feng tiba-tiba berbalik dan memberi instruksi pada Sakamoto Miyazaki sebelum pergi bersama Lin Qianqian. Apa yang akan kita lakukan? Lin Qianqian sedikit bingung saat dia diseret olehnya. Balas dendam. Ye Feng hanya mengucapkan satu kata, tapi dia tidak berhenti sedetik pun. Mereka berdua segera tiba di tempat parkir bawah tanah. Saat itu, dia melihat Miki Chaoyang, dikelilingi beberapa pengawal, masuk ke dalam Rolls-Royce. Apakah kamu berencana untuk pergi begitu saja? Ye Feng tiba-tiba berbicara. Mendengar suara Ye Feng, gerakan Miki Chaoyang membeku. Ia langsung menoleh dengan ekspresi muram. Ada lagi. Ye Feng berjalan perlahan. Kau pernah mengirim orang untuk membunuhku sebelumnya. Aku belum menyelesaikan masalah ini. Kamu bilang aku yang mengirim orang itu. Apa kamu punya bukti? Kalau tidak punya bukti, aku bisa menuntutmu atas tuduhan pencemaran nama baik. Hingga saat ini, Miki Chaoyang masih menolak mengakui bahwa sopir truk itu yang dikirimnya. Yang penting, pengemudinya sudah meninggal. Bahkan jika petugas dari kantor kepegawaian datang untuk menyelidiki, mereka tidak akan menemukan kesalahan apapun. Ye Feng mendengar penyangkalannya dan langsung mencibir, orang sepertimu benar-benar butuh bukti. Ini mungkin lelucon terlucu yang pernah kudengar tahun ini. Karena beberapa hal tidak bisa diselesaikan secara hukum, kita bisa pakai kekerasan. Miki Chaoyang menunjuk pengawal di sampingnya. Kalian yakin ingin menyelesaikan masalah ini dengan tinju kalian? Ye Feng mendorong Lin Qianqian ke samping dan maju 2 langkah. Sepertinya kau sudah mengumpulkan banyak informasi tentangku. Apa kau tidak tahu kekuatanku?
Miki menatapnya dengan dingin. Aku tahu kau sangat kuat, tapi pengawalku tidak bisa dianggap remeh. Aku sarankan kau jangan datang dan mati. Ye Feng berjalan ke arahnya sambil menggelengkan kepala. Omong kosongmu terlalu banyak. Miki Chaoyang langsung mendengus dingin. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Setelah itu, dia melambaikan tangan ke arah para pengawal. Pergi. Para pengawal itu menerima perintah dan segera bergegas menuju Ye Feng. Totalnya ada 6 orang, dan masing-masing dari mereka lincah dan kuat. Ye Feng langsung menilai bahwa ke-6 orang ini setidaknya berada di tahap akhir Mingjin. Mereka dianggap ahli. Namun, ini relatif terhadap seniman bela diri biasa. Bagi dirinya yang sekarang, itu sama sekali tidak mampu menahan satu pukulan pun. Huhuhu. Ke-6 pengawal itu menyerangnya hampir bersamaan, dan setiap gerakan diarahkan ke titik-titik vitalnya. Jelas mereka ingin membunuhnya di tempat. Ye Feng, hati-hati. Lin Qianqian segera berteriak, wajahnya dipenuhi ketakutan. Ye Feng dikelilingi oleh 6 ahli, tetapi ia tak lupa berbalik dan tersenyum padanya. Silakan tonton film aksinya secara langsung. Sambil berbicara, dia dengan lembut mendorong telapak tangannya dan dengan mudah menangkis pukulan yang ditujukan ke dadanya. Pada saat yang sama, tangannya yang lain menepuk pelan. Bang! Pukulan telapak tangannya tampak lambat, tetapi sebenarnya sangat cepat. Sebelum pengawal itu sempat membela diri, ia ditampar di dada. Suaranya sangat kecil. Jika tidak mendengarkan dengan saksama, mungkin tidak akan terdengar. Pengawal itu mencibir dan langsung berkata kepada yang lain, anak ini cuma bantal bordir. Dia seperti geli. Semuanya, serang tanpa rasa khawatir. Para pengawal yang tadinya berjaga-jaga terhadap musuh besar, langsung rileks saat mendengar hal itu. Namun, pada saat itu, pengawal yang berbicara itu tiba-tiba menjadi pucat. Dia meludahkan darah dan berlutut di tanah, memperlihatkan ekspresi yang amat menyakitkan. 5 orang lainnya terkejut. Bukankah dia bilang si kecil ini bantal bordir? Kok bisa dia terbentur bantal? Saat mereka kebingungan, Ye Feng tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia langsung menyerang mereka. Bang, bang, bang. Setelah beberapa suara teredam berturut-turut, mereka berlima terkena di dada. Akan tetapi, sama seperti pengawal sebelumnya, mereka tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Haha, anak ini memang bantal bordir. Aku sebenarnya tidak terluka sama sekali. Kalian semua lihat saja dari samping. Aku bisa menghadapi ayam lemah seperti ini sendirian. Biar aku saja. Lihat bagaimana aku menghadapi anak ini. Kenapa aku harus membiarkanmu mendapatkan kredit ini? Tentu saja, siapapun yang mendapatkannya lebih dulu akan mendapatkannya. Beberapa dari mereka sudah menganggap Ye Feng sebagai ayam lemah yang bahkan tak mampu menahan satu pukulan pun. Mereka semua ingin berebut pengakuan di depan Miki Chaoyang. Akan tetapi, sebelum mereka dapat berbuat apa-apa, mereka merasakan nyeri tajam di dada mereka. Tiup, 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 tiup. Mereka semua memuntahkan seteguk darah hampir bersamaan. Sama seperti orang di depan mereka, mereka semua pun roboh ke tanah. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti bahwa pemuda di hadapan mereka ini bukanlah seorang yang lemah, melainkan seorang ahli sejati. Terlebih lagi, kekuatannya telah mencapai alam yang sangat mengerikan. Internal force juga bisa disebut jarum kapas. Kelihatannya tidak berbahaya, tetapi sebenarnya, jurus mematikan yang sebenarnya tersembunyi di dalamnya. Setelah memikirkan hal ini, mereka menatap Ye Feng dengan ketakutan. Namun, Ye Feng bahkan tidak melirik mereka. Ia langsung berjalan melewati mereka dan menuju Miki Chaoyang. Ekspresi Miki Chaoyang berubah drastis. Ia buru-buru mundur 2 langkah. Ye Feng, beraninya kau melukai orang-orangku. Apa kau percaya aku akan memanggil polisi sekarang dan membawamu ke kantor? Ye Feng tahu bahwa lelaki tua ini benar-benar panik. Ia bahkan mulai menggunakan kantor personalia untuk menakut-nakutinya. Ia tak bisa menahan diri untuk mencibir. Benarkah? Aku tidak percaya. Sambil berbicara dia meninju perutnya. Sama seperti beberapa telapak tangan yang melukai petugas keamanan, pukulan ini juga ringan dan tampaknya tidak menggunakan kekuatan apapun. Miki Chaoyang masih bingung saat dia merasakan sakit yang menusuk. Dia berlutut di tanah sambil menahan sakit, wajahnya berubah. Beraninya kau berkomplot melawanku. Kalau begitu kau harus membayar harga atas kebodohanmu, kata Ye Feng sambil meninju dadanya lagi. Puff! Miki Chaoyang memuntahkan darah, dan keringat sebesar kacang mengalir di dahinya. Jingan, kau sudah tamat. Aku pasti akan mengirimmu ke kantor personalia. Ye Feng perlahan berjongkok di depannya. Ia tak bisa menahan tawa. Kalian semua menderita luka dalam. Bahkan jika kalian pergi ke rumah sakit, mereka tidak akan bisa mengetahuinya.
Apa hak mereka menangkapku? Bab 1287. Saat kita kembali ke Yang Cheng, bisakah kau menjadi wanitaku? Niki Chaoyang menatapnya. Bahkan tanpa kantor personalia, aku punya banyak cara untuk membunuhmu. Ye Feng menyadari bahwa ia masih berani mengancamnya di saat seperti ini. Ia menghentakkan kakinya ke tanah. Sepertinya Miki-san tidak tahu apa artinya menundukkan kepala saat berada di bawah atap. Kalau begitu, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Sambil berbicara, dia mengerahkan tenaga dengan kakinya. Miki Chaoyang merasa kepalanya hampir meledak karena diinjak. Ia buru-buru memohon ampun. Tuan Ye, ampuni nyawaku. Pertanyaan yang sama seperti sebelumnya. Apakah Anda mengirim sopir truk yang menyebabkan kecelakaan itu? Ye Feng mendengar permohonannya. Kekuatan di kakinya sedikit berkurang. Lalu sopirnya. Miki Chaoyang langsung ragu-ragu, jelas tidak mau mengakuinya. Kau takkan menangis sampai melihat peti mati itu. Ye Feng mendengus dingin. Ia mengerahkan lebih banyak tenaga pada kakinya. Ah! Miki Chaoyang berteriak lagi dan buru-buru mengakui, ya, aku yang mengirimnya. Ye Feng menatapnya dari atas. Kenapa kau ingin membunuhku? Hanya untuk mencegahku menghadiri pelelangan. Mata Miki Chaoyang melirik ke sekeliling dan ia buru-buru mengangguk. Ya, aku tahu kau sangat pandai menilai harta karun dan merupakan ancaman terbesarku, jadi. Ye Feng menyela. Bagaimana kau bisa mengumpulkan begitu banyak informasi tentangku? Miki Chaoyang buru-buru tersenyum meminta maaf. Tuan Ye sangat terkenal di Korea Selatan. Guangdong. Tidak sulit untuk mencari tahu tentangmu. Petik 2. Ye Feng tersenyum dingin. Mudah mendapatkan informasi tentangku, tapi tidak semua orang bisa mendapatkan detail seperti itu. Sepertinya kau masih sangat tidak jujur. Sambil berbicara, dia meningkatkan kekuatannya lagi. Ah! Miki Chaoyang menjerit kesakitan lagi, tapi kali ini, dia tidak mau berbicara lagi. Ye Feng mencibir. Ia perlahan menjauhkan kakinya. Aku tidak peduli siapa yang ada di belakangmu, tapi tolong beritahu mereka. Kalau kau mau bermusuhan denganku, Ye Feng, lebih baik kau pilih kuburan yang bagus dulu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi bersama Lin Qianqian. Jika dia benar-benar ingin menginterogasinya, dia punya banyak cara untuk memaksanya berbicara. Namun, hal itu tidak perlu dilakukan sekarang, karena dia sudah menebak orang di balik Miki Chaoyang. Dia yakin mereka akan segera bertemu. Hari sudah hampir tengah hari, jadi dia tidak kembali ke rumah lelang. Sebaliknya, dia membawa Lin Qianqian ke restoran untuk makan siang. Ye Feng, kamu benar-benar hebat hari ini. Saat mereka sedang makan, Lin Qianqian tak bisa menahan diri untuk berseru. Hari apa aku tidak kuat? Ye Feng langsung bertanya. Lin Qianqian terdiam. Setelah hening sejenak, ia tak kuasa menahan diri untuk berkata, aku tulus. Kalau bukan karenamu, aku benar-benar tak tahu apa yang akan kulakukan. Ye Feng menunjukkan senyum jahat. Kau akhirnya sadar kau tak bisa meninggalkanku, kan? Wajah cantik Lin Qianqian memerah dan ia tak kuasa menahan diri untuk melotot. Kenapa kau begitu tidak senonoh? Aku serius padamu. Kenapa kau terus-terusan membahas itu? Ye Feng mengulurkan tangan dan memegang tangan kecilnya. Kamu harus serius kalau lagi sibuk kerja. Kalau kerjaanmu sudah selesai, kenapa masih serius-serius amat? Kamu capek banget, sih. Lin Qianqian mencoba menarik diri, tetapi gagal. Ia hanya bisa membiarkan pria itu memegang tangannya. Jadi, kau mengaku tidak serius. Ye Feng mengulurkan jari telunjuknya dan menggaruk telapak tangannya. Sebenarnya, aku sudah sangat serius, aku terlalu serius. Kalau kamu tidak serius, aku pasti sudah menghabisimu sejak lama. Wajah cantik Lin Qianqian sudah merah padam ketika mendengar ucapannya semakin keterlaluan. Kau, jangan bicara omong kosong. Kalau kau bicara omong kosong lagi, aku akan. Dia berkata, aku, cukup lama, tetapi pada akhirnya, dia masih tidak dapat memikirkan cara untuk menghukumnya. Penampilannya yang naif membuat Ye Feng tertarik. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Apa itu? Aku akan mencarimu malam ini. Mata indah Lin Qianqian langsung melebar saat dia menatapnya dengan linglung. Apa? Apa kau setuju? Ye Feng melihat bahwa dia tertegun dan hanya bisa mendesaknya. Tidak, aku sudah pesan tiket pesawat untuk malam ini. Aku akan segera kembali ke Yang Cheng. Lin Qianqian tersipu dan menggelengkan kepalanya, menolak. Kembali ke Yang Cheng. Begitu cepat. Ye Feng tercengang. Benar. Saya datang ke Jepang kali ini untuk berpartisipasi dalam lelang ini. Karena lelangnya sudah selesai, tentu saja saya harus kembali, jelas Lin Qianqian. Tidak bisakah kau pergi sehari lagi? Ye Feng sudah terangsang olehnya.
Dia benar-benar tidak ingin melepaskannya begitu saja. Tidak bisa. Aku sudah memesan tiket pesawat. Lin Qianqian langsung menggelengkan kepala dan menolak. Ye Feng perlahan melepaskan tangannya dan bersandar di kursinya dengan ekspresi kecewa. Lupakan saja. Melihat ekspresi kecewanya, Lin Qianqian merasa sakit hati tanpa alasan. Ia justru menggenggam tangannya. Apa kau benar-benar ingin aku tinggal? Ye Feng melihat ekspresi gugupnya dan langsung tersenyum. Aku hanya bercanda, aku akan segera kembali. Hanya beberapa hari. Ya. Lin Qianqian langsung mengangguk. Masih banyak waktu. Kenapa terburu-buru? Ye Feng langsung menatapnya. Oh. Apa maksud manajer Lin? Lin Qianqian tersipu dan menundukkan kepalanya. Kau terlalu banyak berpikir. Aku tidak mengisyaratkan apapun. Ye Feng tiba-tiba berdiri dan berbisik di telinganya, ketika kita kembali ke Yang Cheng, maukah kau menjadi wanitaku? Wajah cantik Lin Qianqian semakin memerah, namun pada akhirnya dia menganggukkan kepalanya dan menjawab dengan suara lembut, Ye Feng memiliki senyum jahat di wajahnya. Karena kamu sudah setuju, bolehkah aku hangatkan sekarang? Sambil berbicara, dia perlahan mengulurkan tangannya dan meraih dadanya. Ah! Lin Qianqian langsung berseru dan buru-buru berdiri. Mesum. Dengan itu, dia berlari keluar dengan wajah dingin. Ye Feng tertinggal di tempat, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah semua perempuan memang pelin-pelan? Dia memang sudah setuju, tapi ketika harus bertindak, kenapa dia malah mengabaikannya? Saat itu, ia menyadari banyak orang di restoran itu menatapnya dengan jijik. Jelas, mereka memperlakukannya seperti berandalan. Haha, itu pacarku. Dia sempat bertengkar kecil denganku. Dia buru-buru menjelaskan dan segera berdiri untuk membayar tagihan dan pergi. Kemudian, dia mendengar diskusi orang banyak. Pria sebesar itu benar-benar menindas seorang gadis kecil. Benar. Dia bahkan bilang dia pacarnya. Dengan penampilannya yang menyedihkan, dia bahkan tidak setampan aku. Apa ada wanita muda yang menyukainya? Kak, bolehkah kami sedikit sadar diri? Anak itu memang lebih tampan darimu. Apa gunanya tampan? Aku lebih kaya darinya. Kalau begitu, bisakah kamu mengembalikan 3.000 mata uang Jepang yang kamu pinjam dariku tahun lalu? Mari kita lanjutkan pembicaraan tentang situasi internasional. Bab 1288. Ye Feng, kematianmu sudah dekat. Begitulah yang terjadi. Semua barang kami dirampas oleh anak itu. Di sebuah ruangan yang agak sempit, Miki Chaoyang melaporkan secara rinci apa yang terjadi hari ini kepada pria yang duduk di hadapannya. Orang ini berusia sekitar 40 tahun, dan wajahnya sangat tampan, membuat orang merasa malu dengan rendah diri mereka hanya dengan melihatnya sekilas. Miki Chaoyang tidak tahu nama orang ini. Ia hanya tahu bahwa nama sandinya adalah 6 Keriting. Dalam organisasi misterius itu, ia dianggap sebagai atasan langsungnya. 6 klub tidak berbicara lama setelah mendengarkannya, seolah-olah dia sedang memikirkan hal lain. Miki Chaoyang diam-diam mengamatinya beberapa kali. Akhirnya, ia tak kuasa menahan diri dan melanjutkan, 6 Keriting, apa yang kau pikirkan? Apa kau benar-benar berencana membiarkan anak itu mengambil barang-barang itu? Kalau begitu, kerugian kita kali ini akan sangat besar. Baru pada saat itulah 6 Keriting tersadar dari linglungnya. Ia meliriknya dengan acuh tak acuh. Tidak usah terburu-buru. Miki Chaoyang buru-buru berdiri dari kursinya. Kau tidak terburu-buru, tapi aku terburu-buru. Ini misi yang diberikan organisasi kepadaku, tapi aku mengacaukannya. Kalau kita tidak bisa memulihkan kerugian kita secepat mungkin, aku tidak tahu hukuman apa yang akan kuterima. Kalau kau takut pada anak itu, aku akan memikirkan cara untuk membunuhnya sendiri. Tidak. 6 Keriting langsung menyangkalnya, dan nadanya menjadi sedikit lebih tegas. Chaoyang Miki akhirnya tak tahan lagi. Ini takkan berhasil, dan itu takkan berhasil. Apa yang kau pikirkan? Bisakah kau katakan yang sebenarnya? 6 Keriting meliriknya dengan dingin. Tugas terpenting kita sekarang adalah mendapatkan Kuali Yusu. Kita bisa kesampingkan yang lainnya. Sedangkan Ye Feng itu, dibandingkan dengan Kuali Yusu, dia bahkan tidak layak disebut. Ketika Miki Chaoyang mendengarnya menyebut Kuali Yusu, ia langsung berhenti. Kau sudah menemukan Kuali Yusu? 6 Keriting mengangguk. Hampir. Melihat bahwa ia tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak, Miki Chaoyang tidak melanjutkan pertanyaannya dan kembali ke topik sebelumnya. Bukankah itu hanya babi Cina? Tidak perlu menunggu Kuali Yusu berada di tangan kita. Aku bisa menyingkirkannya sekarang. Kartu 6 Keriting menatapnya dengan muram. Kurasa kau perlu memperhatikan orang ini. Orang ini memiliki prestasi luar biasa di usia semuda itu.
Dia jelas bukan orang biasa. Jika kita meremehkannya, aku khawatir rencana kita akan hancur. Senyum sinis muncul di wajah Miki Chaoyang. Ia ingin terus mengejeknya, tetapi ketika bertemu dengan tatapan dinginnya, ia akhirnya menelan kembali kata-katanya. Mengerti. Baru kemudian ekspresi enam keriting sedikit membaik. Itu yang terbaik. Baiklah, kamu boleh kembali dulu. Tepat saat Miki Chaoyang hendak bangun, ia tiba-tiba terbatuk kering dan bahkan mengeluarkan seteguk darah. Melihat kejadian ini, enam keriting segera mengeluarkan botol porselen putih dan menyerahkannya. Kamu mengalami luka dalam. Kembalilah dan istirahatlah sebentar. Ketika Miki Chaoyang melihat botol porselen itu, ia tidak langsung mengambilnya. Sebaliknya, ia meliriknya dengan waspada. Haha, jangan khawatir, ini tidak beracun. Aku tidak akan mengambil nyawamu hanya karena kau gagal dalam misi. Kalau kau tidak percaya, aku bisa makan satu dulu, kata enam keriting dan langsung menuangkan pil ke mulutnya. Miki Chaoyang tertawa dan meminum pil itu. Untuk apa aku mencurigaimu? Kalau tidak ada yang lain, aku pamit dulu. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Simbol enam keriting duduk bersandar di kursi, menyeruput teh, dan mencibir. Sampah jenis ini tidak akan pernah menjadi hal yang hebat. Kemudian, dia teringat pada pemuda yang sangat dibencinya, dan ekspresinya langsung berubah dingin. Ye Feng, kematianmu sudah dekat. Ye Feng mengantar Lin Qianqian ke bandara dan baru kembali ke hotel setelah pesawat berangkat. Saat itu sudah sekitar pukul 1 pagi, dan hanya ada sedikit mobil di jalan. Ia kembali ke hotel tanpa halangan apapun. Tepat saat ia memarkir mobilnya di tempat parkir, ia melihat sesosok tubuh berlumuran darah muncul di depan mobilnya sebelum ia sempat membuka pintu. Sebelum ia sempat berbicara, sosok itu jatuh ke tanah. Ekspresi Ye Feng berubah. Ia buru-buru membuka pintu dan keluar dari mobil. Dengan bantuan lampu depan, dia dapat melihat dengan jelas bahwa orang di depannya adalah Ah Ken yang sudah beberapa hari tidak dilihatnya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan pakaiannya berlumuran merah darah. Di tangannya ada tas kain seukuran bola basket. Ia tidak tahu apa isinya. Dia tak sempat bercerita dan buru-buru maju untuk membantunya berdiri. Ah Ken, kamu baik-baik saja. Mata Ah Ken sedikit terbuka. Ye, Tuan Ye. Seseorang memburu saya. Setelah mengatakan ini, kepalanya miring dan dia pingsan. Ekspresi Ye Feng berubah. Ia pergi mematikan mesin mobil, lalu mengangkat Ah Ken dan segera bersembunyi di kegelapan. Tak lama setelah mereka berdua pergi, sekelompok pria berpakaian hitam bergegas masuk ke tempat parkir bawah tanah. Di mana dia? Aku jelas melihatnya bergegas masuk ke sini. Seseorang di kerumunan berbicara terlebih dahulu. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria pendek dengan tatapan sinis. Matanya seperti elang saat ia mengamati sekeliling. Kami sudah melihatmu. Keluarlah sendiri. Itu akan menghemat tenaga kami. Setelah berkata demikian, dia menunggu cukup lama, tetapi tidak mendapat jawaban apapun. Wajah pria itu muram saat ia melambaikan tangan kepada orang-orang di belakangnya. Kalau dia hidup, kita akan melihatnya. Kalau dia mati, kita akan melihat mayatnya. Sekalipun kita harus menggali tanah sedalam 1 meter hari ini, kita harus menemukan Kuali Yusu. Kalau tidak, kita semua tidak akan hidup. Baik, Tuan. Sekelompok orang itu langsung mencari ke seluruh area parkir bawah tanah, bahkan tak melepaskan satu sudut pun, namun pada akhirnya mereka tak menemukan apapun. Bajingan itu sudah terluka parah oleh kita. Mungkinkah dia bisa menumbuhkan sayap dan terbang? Aku jelas melihatnya berlari ke tempat ini. Bagaimana mungkin dia menghilang tanpa jejak? Mungkinkah ada seseorang yang menjemputnya? Kurasa itu sangat mungkin. Orang yang datang menjemputnya seharusnya ada di dekat sini. Kita pasti bisa menemukannya. Sekelompok orang saling bertukar pendapat saat mereka mencari. Pada saat ini, pria di depan berjalan perlahan ke mobil Ye Feng. Ia menyentuh kap mobil. Matanya langsung menyipit. Mobil ini baru saja berhenti. Kirim seseorang untuk memeriksa pemiliknya segera. Petik 2. Baik, Tuan. Segera, seorang bawahan menerima perintah itu dan pergi. Saat orang-orang ini mencari di tempat parkir bawah tanah, Ye Feng sudah membawa Ah Ken kembali ke hotel. Agar tidak menimbulkan masalah, dia tidak masuk melalui pintu utama, melainkan melalui pintu belakang. Ketika Cheng Feier melihatnya membawa seorang pria berlumuran darah, ia buru-buru berdiri dan berjalan mendekat. Siapa orang ini? Ah bisa. Ye Feng baru mengatakan ini sebelum membawa Ah Ken ke kamar mandi. Ia memeriksa kondisi tubuhnya dan mendapati kondisinya lebih baik dari yang diperkirakan. Meskipun tampak menakutkan, sebagian besar lukanya adalah luka luar. Yang paling serius adalah patah tulang di kaki kanannya, tetapi tidak fatal.
Dia segera mencuci darah dari tubuhnya, dan seluruh bak mandi menjadi berwarna merah. Kemudian, ia membantunya mengobati luka-lukanya. Proses yang sibuk ini memakan waktu lebih dari setengah jam. Ah Ken pun perlahan terbangun. Rasa bahaya orang ini begitu kuat. Begitu ia bangun, ia ingin berbalik dan melarikan diri. Bab 1289. Ini benar-benar harta karun yang tak tertandingi. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Ye Feng, Ah Ken menghela napas lega dan duduk kembali. Ketika ia melihat semua luka di tubuhnya telah diobati, dan patah tulang pahanya telah diperbaiki, ia langsung menatap Ye Feng dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Tuan Ye. Ye Feng menemukan dua baju longgar untuk diganti. Keluar dan bicara. Ah Ken buru-buru berpegangan pada dinding dan melompat keluar dari kamar mandi. Cheng Feier sudah menunggu di luar. Ketika melihat Ah Ken, ia terkejut. Ah Ken, kok kamu bisa dipukuli seperti ini? Ah Ken sudah duduk di sofa ruang tamu dengan senyum getir di wajahnya. Aku pergi ke markas Yamaguchi Gumi untuk mencuri kuali Yuzu malam ini. Aku tidak menyangka mereka dijaga begitu ketat, dan ada ahli kekuatan tersembunyi yang menjaganya. Aku sudah sangat beruntung bisa lolos hidup-hidup. Ketika Cheng Feier mendengar kata-kata kuali Yuzu, matanya berbinar. Kau mencuri kuali Yuzu. Ah Ken akhirnya ingat. Ia menatap Ye Feng dengan tergesa-gesa. Tuan Ye, Anda membawa kembali paket yang saya bawa, kan? Ye Feng teringat bungkusan yang dibawanya, jadi ia hanya bisa kembali ke kamar mandi dan mengambilnya. Setelah Ah Ken mengambilnya, dia membuka tas kain yang bernoda darah itu dan memperlihatkan brankas hitam di dalamnya. Brankas ini dibuat dengan sangat indah. Ia tidak tahu terbuat dari bahan apa, tetapi tampak sangat kokoh. Ah Ken menatap brankas itu dan menjelaskan kepada mereka berdua, brankas ini terbuat dari bahan paduan khusus, sangat kuat, bahkan bor listrik atau gergaji mesin pun akan sulit untuk membobolnya. Lagi pula, brankas ini menggunakan kunci mekanis dan elektronik, sangat sulit untuk membukanya. Cheng Feier tak kuasa menahan diri untuk menggaruk kepalanya. Rumit sekali. Bukankah itu berarti kita tidak bisa membukanya? Senyum percaya diri muncul di wajah Ah Ken. Kalau orang lain, mungkin mereka tidak bisa membukanya, tapi siapa aku? Aku raja pencuri di kota judi. Dulu. Baiklah, berhenti membual. Cepat buka kuncinya. Ye Feng yang ada di samping buru-buru menyela. Baru kemudian Ah Ken menutup mulutnya karena malu. Ia menundukkan kepala untuk mengamati kunci mekanis dan bertanya, apakah Anda punya stetoskop? Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk memutar matanya. Di mana aku bisa mengambilkanmu stetoskop malam-malam begini? Kau bisa melakukannya atau tidak? Tidak, biar aku saja. Ah Ken terbatuk kering. Seseorang bisa mengatakan apa saja, tapi dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukannya. Jangan bersuara dulu. Setelah itu, dia menempelkan telinganya pada brankas dan mulai memutar kunci mekanis dengan tangannya yang lain. Sekitar 10 menit kemudian, Ye Feng dan yang lainnya sudah tidak sabar. Mereka hendak mendesaknya. Pada saat ini, mereka tiba-tiba mendengar bunyi klik ringan. Suaranya sangat pelan, yang berarti mereka berdua memiliki pendengaran yang luar biasa. Jika orang biasa, mereka mungkin tidak dapat mendengarnya. Sudah dibuka? Tanya Cheng Feier cepat. Kunci mekanisnya terbuka, tapi masih ada kunci elektronik. Ah Ken menyeka keringatnya dan menoleh ke arahnya. Kamu pakai alas bedak, kamu butuh alas bedak untuk apa? Cheng Feier bingung. Ambil saja dulu. Nanti juga tahu, desak Ah Ken buru-buru. Cheng Feier hanya bisa pergi membeli alas bedaknya. Biasanya dia tidak memakai riasan. Kalau bukan karena perannya sebagai sekretaris Ye Feng, dia bahkan tidak akan membeli barang seperti ini. Setelah Ah Ken mengambil alas bedak, ia dengan lembut mengikis sedikit bedak dan meniupkannya ke kunci kombinasi. Ye Feng dan Cheng Feier melihat beberapa tombol dengan sidik jari yang kabur. Mereka berdua tak kuasa menahan diri untuk saling memandang. Ini benar-benar spesialisasi. Ah Ken memperhatikan ekspresi terkejut mereka dan tak dapat menahan senyum puas. Kalau dia tidak menunjukkan keahliannya, bagaimana dia bisa menunjukkan nilai Master Ken? Jangan sombong. Cepat buka kuncinya, desak Ye Feng. Ah Ken buru-buru menyingkirkan ekspresi puas dirinya dan fokus memecahkan rahasia elektronik. Beberapa menit kemudian, setelah ia salah memasukkan kata sandi beberapa kali berturut-turut, ia mendengar bunyi klik dan pintu brankas langsung terbuka. Ye Feng dan Cheng Feier sangat gembira, dan mereka segera mengelilinginya. Ah Ken juga sedikit gugup. Ia tak repot-repot menyeka keringat di dahinya dan buru-buru mengeluarkan barang-barang di dalamnya. Itu adalah kuali perunggu seukuran bola basket. Tubuhnya bundar dan berkaki 3. Sangat sederhana dan elegan. Begitu kuali itu dikeluarkan,
mereka bertiga merasakan aura sunyi menyebar. Cheng Feier menatap Ye Feng dengan gugup. Ini. Apakah ini Kuali Yuzu? Ya. Ye Feng langsung mengangguk. Sebenarnya, ketika dia membawa Ah Ken kembali tadi, dia sudah menggunakan pemindaian kedalaman untuk mendeteksinya. Ini memang Kuali Yuzu. Senjata suci nasional Tiongkok. Dan kali ini, pemindaian mendalam tidak memberikan penilaian apapun. Sesungguhnya, harta nasional tingkat ini adalah harta yang tak ternilai harganya dalam arti sebenarnya. Signifikansi historis yang diwakilinya dapat dikatakan tak tertandingi. Kalau dipublikasikan, tentu akan menjadi artefak dewata yang menggemparkan dunia kuno, bahkan seluruh negeri. Ah Ken menatap Kuali Yuzu seolah sedang memandangi keindahan yang tak tertandingi. Ia begitu gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ini benar-benar harta karun yang tak tertandingi. Harta karun yang tak tertandingi. Bab 1290. Anak ini harus mati, dan hari itu tidak akan lama lagi. Perhatian Ye Feng juga terfokus pada Kuali Yuzu. Seolah-olah ia bisa merasakan napasnya dan berkomunikasi dengannya. Jiwanya bahkan sedikit bergetar. Adapun Cheng Feier, meskipun perasaannya tidak sedalam mereka berdua, ia juga sangat memahami pentingnya kuali ini bagi negara. Rasa misi yang belum pernah ada sebelumnya membebaninya, membuatnya sangat bangga. Kita harus membawanya kembali ke negara kita. Dia tidak tahu apakah dia sedang berbicara dengan Ye Feng atau dirinya sendiri. Ye Feng sudah pulih dari keterkejutannya. Ia mengangguk ringan. Tentu saja kita harus membawanya kembali. Tapi, sebelum itu, aku masih perlu menggunakannya untuk menyelesaikan masalah lain. Cheng Feier segera menyadari bahwa mereka datang ke Jepang bukan hanya untuk membawa kembali Kuali Yuzu, tetapi juga untuk memecahkan masalah lain. Ye Feng lalu menatap Ah Ken. Hubungi penjual itu segera dan tentukan waktu transaksinya. Ah Ken sudah kembali normal. Ia langsung setuju dan mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi pembeli. Pada saat yang sama, di tempat parkir bawah tanah. Bos, kami sudah memeriksanya. Mobil ini milik perusahaan rental mobil. Katanya mereka menyewakannya beberapa hari yang lalu, lapor petugas yang bertugas memeriksa mobil itu dengan hati-hati. Pria di depan tampak muram. Mana informasi penyewanya? Awalnya bos tidak bilang apa-apa. Katanya itu rahasia klien. Akhirnya, aku yang kena tipu, kata si Antek langsung dengan nada menjilat. Langsung saja ke intinya, sela pria itu dengan tidak sabar. Penyewa itu, namanya Ye Feng. Bawahan itu buru-buru melewati proses itu dan langsung memberikan jawabannya. Ye Feng. Ekspresi sang pemimpin berubah drastis. Selama periode ini, nama ini bisa dibilang menjadi mimpi buruk seluruh Yamaguchi Gumi. Yang pertama adalah pertempuran berdarah di luar Ono Cafe, di mana divisi Yamata dimusnahkan sepenuhnya. Pertama kali di Kyokyu 6, Ye Feng memaksa Yamaguchi Gumi meninggalkan dermaga sendirian, dan dia bahkan tidak berani memikirkan balas dendam. Dia tidak menyangka akan bertemu orang ini lagi. Dan itu bahkan lebih keterlaluan daripada 2 kali sebelumnya. Dia benar-benar mencuri Kuali Yuzu, senjata terpenting Yamaguchi Gumi mereka. Si Antek membungkuk lagi dan berkata dengan nada menjilat, "Bos, aku juga sudah tahu nomor kamar anak itu. Haruskah kita bergegas sekarang dan merebut kembali Kuali Yuzu?" "Ayah." "Dengan apa?" "Merebutnya dengan nyawamu." Si Antek tertegun dan menutupi mukanya dengan keluhan. "Segera kembali ke markas." Sang pemimpin berpikir sejenak dan segera mengumpulkan yang lain untuk pergi. Setengah jam kemudian, di markas Edo Yamaguchi Gumi. "Ada apa? Ye Feng ini lagi." Ekspresi Yamamoto Takeshi langsung muram saat menerima laporan dari bawahannya. Bawahan itu berdiri di sana dengan hormat. "Benar, Presiden, pencuri itu pasti dikirim oleh Ye Feng. Mengingat kekuatan anak itu, saya takut membuat musuh waspada, jadi saya membawa anak buah saya kembali dulu." Yamamoto Takeshi mengangguk. "Kau melakukan hal yang benar. Orang-orang yang kau bawa bukan tandingan anak itu." Bawahan itu diam-diam mengukur ekspresinya dan bertanya dengan ragu, "Presiden, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kuali Yuzu itu sangat penting bagi Yamaguchi Gumi kita. Apakah Anda ingin saya membawa lebih banyak orang untuk merebutnya kembali?" Yamamoto Takeshi memejamkan mata dan berpikir sejenak. Akhirnya, ia menggeleng. "Tidak perlu." Bawahan itu langsung panik. "Anak itu sudah memaksa kita sampai sejauh ini. Apa kita akan menoleransinya?" Wajah Yamamoto Takeshi menunjukkan niat membunuh yang kuat. "Tentu saja, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Anak ini harus mati, dan hari itu sudah dekat. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menenangkan diri dan menunggu kabar." Meskipun bawahannya tidak tahu berita apa yang sedang dibicarakannya, karena presiden sudah mengatakannya, dia pun hanya bisa setuju.
Penjualnya menyuruh saya pergi ke rumah sakit terbengkalai di Edo pukul 5 sore besok. Dia meminta saya pergi sendiri. Ah Ken menutup telepon dan menyampaikan permintaan penjual. Setelah mendengar ini, Ye Feng menunjukkan senyum nakal. Kau mau berdagang besok? Sepertinya kita bisa segera kembali ke Tiongkok. Ah Ken menatapnya dengan gugup. Tuan Ye, apa yang harus saya lakukan besok? Ye Feng meliriknya. Jangan gugup. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Serahkan saja sisanya pada kami. Baru saat itulah Ah Ken menghela napas lega. Ia takut Ye Feng akan memaksanya melakukan sesuatu yang berbahaya. Mendengar ini, ia akhirnya merasa lega. Ye Feng menghampirinya dan menepuk bahunya. Baiklah, istirahatlah dulu. Kita bicara lagi setelah tenagamu pulih. Ah Ken menjawab dan kemudian terlatih-tatih kembali ke kamar Ye Feng. Setelah dia pergi, Ye Feng langsung menoleh ke arah Cheng Feier. Mari kita bahas rencana besok sekarang. Cheng Feier langsung serius. Baiklah. Ah Ken bangun pagi-pagi keesokan harinya. Atau lebih tepatnya, dia kurang tidur tadi malam. Di satu sisi, karena luka-luka di tubuhnya, ia tidak bisa tidur karena rasa sakitnya. Di sisi lain, alasan utamanya adalah karena mereka akan berdagang hari ini. Belum pasti apakah dia bisa kembali hidup-hidup. Dia tidak tertidur sampai jam 4 atau 5 pagi dan bangun sekitar jam 9. Dia mengenakan pakaiannya, bersandar ke dinding, dan melompat keluar dari kamar tidur. Saat pintu terbuka, dia melihat seorang pria dan seorang wanita berdiri di luar. Ah Ken terkejut dan jatuh ke tanah. Kau? Siapa kau? Saat itu, seorang pria dan seorang wanita berdiri di luar pintu. Keduanya mengenakan setelan jas hitam. Pria itu sedang mendorong kursi roda di tangannya. Keduanya tersenyum padanya. Kau raja pencuri di kota judi. Kenapa kau begitu malu? Saat itu, pria itu tiba-tiba berbicara. Ah Ken tertegun mendengar suara itu. Tuan Ye. Itu memang suara Ye Feng, tetapi tidak cocok dengan wajah yang tidak dikenalnya ini. Ini benar-benar seperti melihat hantu. Ye Feng berjalan mendekat dan membantu Ah Ken naik ke kursi roda. Benar, ini aku. Ah Ken menatapnya dengan panik. Kau, bagaimana kau bisa jadi seperti ini? Ye Feng menyentuh wajahnya. Hanya trik kecil. Sudut mulut Ah Ken tak kuasa menahan diri untuk berkedut. Kau sudah hidup, dan masih menganggap ini trik kecil. Kalau ini teknik hebat, bukankah itu terbang di langit dan terbang di bawah tanah? Pada saat ini, wanita di sampingnya juga berbicara, ini namanya penyamaran. Ini keahlian Ye Feng. Ah Ken menatapnya dengan panik lagi. Apakah Anda Nona Cheng? Cheng Feier tersenyum dan mengangguk. Ya. Ah Ken berusaha sekuat tenaga untuk tenang. Bagaimana kalian semua bisa berakhir seperti ini? Ye Feng menepuk bahunya. Kami sudah memutuskan untuk ikut denganmu berdagang. Rahang Ah Ken ternganga kaget. Tapi, pihak lain hanya ingin aku pergi sendiri. Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk memutar bola matanya. Tidak bisakah kau sedikit lebih dewasa? Sekarang Kuali Yuzu sudah di tangan kita, seharusnya kita yang mengajukan syaratnya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.